kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tema dari khotbah kita kali ini adalah sifat pemaaf mengantarkan kita ke surga. Kaum muslimin, satu kali di Masjid Madinah 14 tahun yang lalu, Nabi bersama sahabat duduk bersama menjelang sholat wajib. Lalu Nabi katakan kepada sahabat, "Hai sahabatku, ya Rasulullah, dari pintu sana nanti akan masuk seorang pemuda ahli surga." Kata Nabi kepada sahabat tiba-tiba. Lalu beberapa sahabat ada yang tercengang, heran melihat perkataan Nabi. Karena apa? Karena di dalam masjid ketika itu sudah ada orang-orang yang pernah disampaikan oleh Nabi untuk masuk surga. Ada ketika itu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Tapi Nabi mengatakan ketika itu, dari pintu sana nanti sebentar lagi akan masuk ahli surga. Sudah Nabi mengatakan hal itu, maka masuklah seorang pemuda dari suku masyarakat. Pemuda ini kaum muslimin ke masjid itu hanya melaksanakan sholat wajib saja, tidak banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan sahabat. Pergi ke masjid sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, lalu pulang. Besoknya kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, Nabi katakan di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, "Hai sahabatku, sebentar lagi dari pintu sana akan masuk ahli surga." Lalu sahabat pun juga heran, karena ketika itu sudah hadir sahabat-sahabat yang senior yang pernah dikatakan Nabi akan masuk surga. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, di hari ketiga Nabi juga mengatakan hal yang sama. "Hai sahabatku, sebentar lagi akan masuk ahli surga." Heran dan sahabat, siapa kalangan hari ketiga ini yang akan masuk dari pintu yang dikatakan Nabi bahwa dia adalah ahli surga? Di hari pertama, hari kedua, pemuda yang sama. Apakah di hari ketiga juga pemuda yang sama? Rupa-rupanya sahabat melihat pada pintu, masuklah kembali pemuda yang hari pertama, hari kedua masuk dari pintu. Heran sahabat ketika itu. Maka sehabis salat wajib datang kepada Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Hai Rasulullah, ya, izinkan aku melakukan penelitian di rumah si bulan pemuda Asyar itu yang kau katakan akan masuk surga. Aku akan mengadakan penelitian, observasi, survei apa yang dia lakukan. Kenapa engkau katakan dia ahli surga?" Kata Nabi, silakan hai Abdullah bin Umar. Lalu kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, maka Abdullah bin Umar minta izin kepada pemuda yang dikatakan oleh Nabi ahli surga. "Hai pemuda, ya, izinkan aku bermalam di rumahmu barang 3 hari. Karena dalam satu riwayat dikatakan bahwa aku kena marah sama orang tuaku. Izinkan aku tidur di rumahmu 3 malam." Kata pemuda itu, silakan tidur di rumahku. Lalu pergilah kedua orang ini ke rumah pemuda Ansor itu, kaum muslimin. Lalu Abdullah bin Umar perhatikan apa amalan khusus orang ini. Kenapa orang ini dikatakan oleh Nabi masuk surga, bahkan langkah-langkah tapak kakinya didengar oleh Nabi di surga. Ketika itu Abdullah bin Umar muda belia dan ingin tahu tentang segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di hari pertama Abdullah bin Umar melihat, memperhatikan dari malam sampai pagi apa amalan khusus pemuda ini. Tak terlihat kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Salat tahajud pemuda ini di ujung malam sama seperti yang lain, bahkan kurang daripada sahabat-sahabat Rasul. Di hari kedua diperhatikan oleh Abdullah bin Umar apa amalan istimewa orang itu. Tidak juga banyak kaum muslimin bahwa baca Al-Qur'annya tidak sebanyak sahabat Nabi. Bacaan Al-Qur'an
Dan di hari ketiga perhatikan pula Abdullah bin Umar apa amalan khusus pemuda. Di hari ketiga diperhatikan juga oleh Abdullah bin Umar, tidak ada yang khusus. Ketika sahabat-sahabat puasa sunat, pemuda ini tidak puasa sunat. Lalu disitulah Abdullah bin Umar tanyakan kepada pemuda itu, hai pemuda, sebenarnya aku datang ke sini bukan kena marah oleh orang tua. Aku numpang malam di sini karena aku ingin melakukan penelitian, survei, observasi tentang engkau, tentang amalan engkau. Karena engkau hai pemuda dikatakan oleh Nabi 3 hari berturut-turut berada di surga, bahkan telapak kaki, langkah-langkah telapak kaki didengar oleh Nabi di surga. Kata pemuda itu, hai sahabat Abdullah bin Umar, aku tidak punya amalan khusus seperti sahabat-sahabat lakukan. Aku tak banyak sholat tahajud, aku tak banyak puasa sunat, dan baca Al-Quran aku pun tidak sebagus sahabat lakukan. Tapi kata pemuda itu, aku punya amalan khusus yang ringan, kata orang, ringan mengucapkan tapi berat melakukan. Apa itu kata Abdullah bin Umar? Aku sebelum tidur memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang-orang. Aku sebelum tidur memaafkan seluruh orang yang menzalimi aku. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa pemuda ini punya amalan khusus. Dia tidak banyak puasa sunat, dia tidak banyak salat sunat, dan dia tidak banyak baca Al-Quran. Tapi dia konsentrasi pada memaafkan kesalahan orang lain pada dia tanpa diminta. Menjelang matanya dipicingkan, menjelang dia tertidur, dia memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Kaum muslimin, dalam Al-Quran ini juga yang dikatakan oleh Allah bahwa bersegeralah engkau mengejar ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah yang dikatakan oleh penugas. Salah satu yang mendapat surga seluas langit dan bumi inilah orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Kaum muslimin, dalam surah An-Nahl ayat 20, orang-orang yang dizalimi kemudian memaafkan orang-orang yang menzalimi itu dikatakan orang-orang yang hijrah, karena dia sulit. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, orang-orang yang berhijrah jalan Allah setelah dia dizalimi. Dulu dia tidak bermaaf, lalu sekarang dia bermaaf. Dulu dizalimi melawan, membalas, dan sekarang dizalimi dia memaafkan. Ini dalam surah An-Nahl disebut orang-orang yang hijrah. Maka kata Allah, la anubamilanahum fit dunia hasanah wala ajrul akhirat akbar. Orang-orang ini mulia di dunia dan nanti di akhirat dia mendapat pahala yang besar. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, pemuda ini masuk surga. Kaum muslimin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa begitu besar pahala orang-orang yang bermaaf, orang-orang yang ketika dia disakiti? Kenapa begitu besar pahala orang-orang yang memaafkan dia dizalimi? Jawabannya dalam surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama. Bahwa orang-orang yang dizalimi itu dalam Al-Quran sebenarnya boleh membalas, tetapi balasan itu harus sama dengan apa yang dilakukan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha dalam surat Asy-Syura. Bahkan dalam surat An-Nahl ayat 126 Allah juga katakan, wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bih. Jika engkau melakukan pembalasan, maka balaslah dengan balasan yang sama. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, maka kenapa pahalanya besar? Karena Allah membolehkan membalas, tetapi dengan balasan yang sama. Bahkan lebih rinci Allah katakan dalam surat
Al-Maidah ayat 25. Wa katabna alaihim anna nafsu bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wal sinna bil sinni wal juruha wal qisas. Sudah tertulis dalam kitab kata Allah, jiwa dibalas dengan jiwa, hidung dibalas dengan hidung, mata dibalas dengan mata, wal uzuna bil uzuni, telinga dibalas dengan telinga, wasinna bisini, gigi dibalas dengan gigi, wal juruha wal qisas, luka pun ada qisasnya, karena dibolehkan membalas. Lalu faman afa wa aslaha, dan ketika orang-orang ini memaafkan dan berbuat baik, maka fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya tanpa batas. Itulah yang dikatakan oleh Nabi pada Abdullah bin Umar, orang-orang ini masuk surga karena dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh berat kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, tetapi amalnya, pahalanya nanti di akhirat luar biasa besar. La nuqawiyannahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar. Di dunia dia mulia, di akhirat nanti dia mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, memaafkan memang mudah mengucapkan, tapi sulit untuk melakukannya. Tetapi Allah dalam surat An-Nahl ayat 126 sampai 127 memberikan arahan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk agar kita bisa menjadi orang yang bermaaf. Wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la takun fi dayqin mimma yamkurun. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, dua hal yang harus dilakukan kalau kita ingin mempunyai sifat bermaaf. Pertama, wasbir, berusaha untuk bersabar. Berusaha untuk bersabar, kata Imam Al-Ghazali, dan 3 tempat kita untuk latihan bersabar. Di mana itu? Yang pertama pada perintah Allah, dan yang kedua pada larangan Allah, dan yang ketiga pada ujian Allah. Maka berlatihlah kita untuk kesabaran pada 3 tempat itu, pada setiap waktu, pada setiap hari, pada setiap pekan dan bulan. Dan yang kedua kata Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Walaupun kita terus berlatih, tetapi kalau tanpa pertolongan Allah, wa ma sabruka illa billah, Allah tidak akan menjadikan kita orang yang bersabar. Lalu kita harus mengharapkan pertolongan Allah melalui apa? Tentu melalui doa. Sebelum doa tentu kita harapkan yang wajib-wajib. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka bersabarlah, tapi itu tidak bisa bersabar tanpa pertolongan. Dan ketika itu kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, dua ini kita lakukan, insya Allah kita akan mempunyai sifat bermaaf. Aman kehidupan kita dengan tetangga, dengan orang kampung, baku bagi sanak famili, mama kemana, insya Allah aman semua kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu kata Allah, ketika engkau dizalimi, wa bahasa buka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la takun fi dayqin mimma yamkurun. Jangan bersedih kalau kita dizalimi, dan jangan sakit sudi sedih, jangan sakit hati kita kalau kita dizalimi oleh orang lain. Maka dua ini muslimin sekalian jamaah Jumat yang berbahagia yang kita akan praktekkan setiap hari. Mudah-mudahan kita diberi sifat maaf oleh Allah. Walaupun salat sunat kita kurang, walaupun baca Al-Quran kita kurang, walaupun tahajud kita kurang, insya Allah kita laksanakan yang wajib-wajib. Lalu kita punya sifat maaf. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Fa'tabu ya minal abasar la'alakum